Kadang, cinta nggak selalu berjalan semulus yang kita bayangkan. Ada rintangan, ada air mata, dan kadang restu yang tak kunjung datang. Tapi siapa sangka, takdir ternyata punya cerita lain. Hai teman-teman, selamat datang di channel Zona Kisah Indonesia. Tempat di mana cerita-cerita penuh makna, cinta, dan perjuangan hidup akan menggetarkan hati kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya. Sekarang, siapin hati kamu, karena cerita kali ini bakal bikin kamu baper banget. Di sudut kota kecil bernama Sukamulya, di mana langit pagi selalu dibingkai kabut lembut dan aroma tanah basah setelah hujan, hidup seorang gadis bernama Nadia. Rambutnya hitam legam, panjang, dan selalu diikat sederhana. Tapi setiap helainya berkilau ketika tertimpa sinar matahari pagi. Nadia bukan siapa-siapa, hanya gadis biasa yang bekerja di sebuah toko bunga kecil milik Tante Mira. Toko itu berdiri di pojok jalan, berdinding kayu dengan papan nama bertuliskan, Mawar Kenangan. Setiap pagi, Nadia datang lebih awal, membersihkan daun-daun layu, menyiram bunga-bunga yang menunduk kelelahan, dan mengatur ulang rak-rak kayu yang penuh dengan warna. Dia selalu tersenyum pada setiap pelanggan. Entah mereka membeli bunga untuk cinta, perpisahan, atau sekadar permintaan maaf. Bunga itu seperti perasaan manusia, pikir Nadia seringkali, indah kalau tulus, tapi cepat layu kalau dipaksa. Meski hidupnya sederhana, Nadia punya cara sendiri menikmati hari. Kadang dia berhenti sejenak, memandangi langit lewat kaca toko, sambil menyesap teh hangat yang diseduh di gelas kecil. Ia tak butuh banyak untuk bahagia, cukup bunga, aroma wangi, dan lagu-lagu cinta yang mengalun pelan dari radio tua di pojok meja kasir. Tapi hari itu, sesuatu berubah. Angin sore membawa langkah seseorang yang, tanpa Nadia tahu, akan mengubah seluruh hidupnya. Hujan turun pelan sore itu, bukan badai, tapi cukup untuk membuat jalanan memantulkan cahaya lampu toko-toko. Dari kejauhan, terlihat sosok pria berjas abu-abu berlari kecil sambil menutupi kepala dengan koran. Saat pintu kaca toko bunga itu terbuka, bunyi lonceng kecil berdenting, dan udara lembab masuk bersama aroma hujan. Di ambang pintu berdiri Raffi, tinggi, berwajah teduh, dengan senyum yang entah kenapa membuat jantung Nadia berdetak lebih cepat. "Permisi," katanya lembut sambil menepuk-nepuk jasnya yang basah. "Boleh minta satu buket mawar merah? Untuk seseorang yang spesial." Nadia sempat terpaku beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, "Oh, tentu. Tunggu sebentar ya, Kak." Tangannya gemetar sedikit saat mengambil bunga dari vas kaca. Setiap kelopak mawar yang disentuhnya terasa seperti rahasia baru yang akan terbuka. Saat ia membungkus bunga itu, Raffi memperhatikan. "Kamu suka kerja di sini?" tanyanya tiba-tiba. Nadia menoleh, sedikit canggung. "Suka, kok." Bunga itu bikin hidup terasa lebih tenang. Raffi mengangguk sambil tersenyum tipis. "Tenang ya, itu yang jarang aku dapetin akhir-akhir ini." Hujan di luar masih menetes, dan dalam diam itu, ada sesuatu yang hangat mulai tumbuh di antara mereka. Halus, nyaris tak terlihat, tapi nyata. Setelah hari itu, Raffi mulai sering datang. Kadang ia membeli bunga mawar, kadang bunga lili, kadang bahkan hanya mampir untuk berbincang sebentar. "Nadia, hari ini kamu kelihatan capek," katanya suatu sore sambil menaruh kopi kaleng di meja. Nadia terkekeh kecil. "Capek sih. Tapi kalau lihat bunga-bunga ini, rasanya kayak disemangatin lagi." Raffi menatapnya lama. "Kamu tahu nggak, Nat, bunga itu kayak perasaan. Kalau dijaga dengan sabar, dia bakal tumbuh indah. Tapi kalau diabaikan, dia pelan-pelan mati." Nadia menatapnya balik, matanya lembut tapi dalam. "Kamu ngomong gitu kayak lagi nyindir seseorang." Raffi tertawa kecil. "Mungkin. Atau mungkin aku lagi ngomongin diri sendiri." Setiap kata, setiap senyum yang mereka bagi,
seperti membangun jembatan halus di antara dua hati yang belum sempat menyadari bahwa mereka sedang jatuh cinta. Dan bagi Nadia, setiap kedatangan Raffi membawa rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Campuran antara kagum, bahagia, dan takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya dimiliki. Hari-hari berlalu dengan cepat. Raffi selalu datang di jam yang hampir sama. Sore, saat matahari mulai turun, dan cahaya jingga menyusup lewat kaca jendela toko. Mereka mulai terbiasa saling menunggu, meski tanpa janji. Kadang Raffi datang sambil membawa makanan kecil. "Kamu udah makan?" tanya Raffi sambil menyodorkan roti coklat. "Belum, tapi ini kebanyakan buat aku sendiri." "Ya udah, aku bantu habisin," jawab Raffi sambil tertawa. Obrolan mereka sederhana, tapi setiap tawa terasa berarti. Kadang Raffi bercerita tentang pekerjaannya di kantor, tentang dunia yang keras dan penuh tekanan. Nadia mendengarkan dengan mata berbinar, sesekali memberi nasihat kecil yang membuat Raffi heran. "Kamu itu kayak punya cara sendiri buat bikin segalanya terasa ringan." Nadia hanya tersenyum. "Mungkin karena aku hidup di antara bunga. Mereka ngajarin aku, kalaupun hidup nggak selalu indah, tetap ada waktu buat mekar." Sore itu, Raffi menatapnya lama, terlalu lama. "Kamu tahu, Nat," katanya pelan, "aku mulai ngerasa toko ini lebih dari sekadar tempat beli bunga." Nadia menelan ludah, gugup tapi bahagia. "Terus, tempat apa?" "Tempat aku nemuin alasan buat pulang tiap sore." Dan sejak kalimat itu terucap, hati Nadia tahu semuanya sudah berubah. Suatu hari, di tengah sinar matahari yang menembus kaca toko, Raffi datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak cerah, tapi juga gugup. Ia membawa sekotak kecil berisi bibit mawar. "Ini buat kamu," katanya sambil menyerahkan kotak itu. Nadia menerimanya dengan bingung. "Apa ini?" "Bibit mawar merah. Aku pengen kamu tanam sendiri," katanya. "Kalau bunga ini tumbuh dan mekar, berarti seseorang di luar sana sedang benar-benar jatuh cinta sama kamu." Nadia terdiam. "Terus, kamu mau bilang kalau kamu mau lihat bunganya tumbuh seindah perasaan aku?" potong Raffi dengan senyum malu. Waktu seolah berhenti. Dunia di luar toko terasa jauh. Hanya ada mereka berdua, di antara ribuan bunga yang dia menyaksikan awal dari sesuatu yang belum sempat disebut cinta, tapi rasanya sudah lebih kuat dari itu. Raffi menatap Nadia. Matanya teduh tapi dalam. "Kamu tahu nggak, Nat, kalau aku datang ke sini pertama kali, aku cuma pengen beli bunga buat seseorang. Tapi sekarang, setiap kali aku datang, aku ngerasa kayak beli waktu. Waktu buat ketemu kamu." Nadia menunduk, mencoba menyembunyikan pipinya yang memerah. "Kamu bisa aja ngomongnya." Raffi tersenyum lembut. "Bukan bisa, tapi tulus." Dan di bawah langit senja yang berwarna emas, dua hati itu akhirnya mulai memahami bahwa kadang cinta datang bukan karena dicari, tapi karena dituntun oleh takdir. Hari-hari berlalu tanpa terasa, seperti waktu ikut menikmati kisah kecil antara dua manusia yang sedang jatuh cinta. Raffi dan Nadia semakin dekat. Mereka mulai mengenal satu sama lain lebih dalam dari sekadar sapaan di toko bunga. Setiap sore, saat matahari condong ke barat, Raffi selalu datang, dan Nadia, entah kenapa, selalu merasa detik jarum jam berjalan lebih cepat menjelang kedatangannya. Kadang Raffi membawa bunga baru yang ia beli dari luar kota. "Lihat, Nat, ini tulip Belanda. Cantik, ya?" Nadia menyentuh kelopaknya pelan. "Indah, tapi masih kalah sama mawar yang kamu kasih tempo hari." Mereka tertawa, dan tawa itu menggema lembut di ruangan kecil yang beraroma melati. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada getar halus dalam hati Nadia, sebuah rasa takut yang tak bisa ia pahami. Dia tahu Raffi bukan lelaki biasa. Dari caranya berpakaian, dari cara ia bicara, dari mobil yang kadang terparkir di depan toko, semua menunjukkan bahwa Raffi berasal dari dunia yang jauh berbeda dengannya.
Tapi setiap kali Raffi memandangnya dengan mata teduh itu, Nadia selalu meyakinkan dirinya. Selama dia tulus, aku nggak peduli dari mana dia datang. Malam-malamnya pun berubah. Sebelum tidur, Nadia selalu menatap pot mawar yang ditanamnya dari bibit pemberian Raffi. Setiap tunas baru yang muncul seakan menumbuhkan harapan di hatinya. Harapan bahwa cinta mereka akan tumbuh seindah bunga itu. Tapi di sisi lain, entah kenapa, kadang angin malam berbisik lirih di telinganya. Cinta itu indah, Nat, tapi tidak semua akan disetujui dunia. Dan memang benar, kebahagiaan mereka mulai diuji ketika Raffi memutuskan untuk memperkenalkan Nadia kepada keluarganya. Hari itu, Raffi datang dengan wajah serius. Nat, besok malam aku mau ajak kamu makan malam di rumah, katanya lembut. Nadia terkejut, setengah gugup. Rumah kamu? Maksudnya? Ketemu orang tua kamu? Raffi mengangguk mantap. Iya, aku pengin mereka tahu kalau aku serius sama kamu. Malam itu, Nadia hampir tak bisa tidur. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, bertanya dalam hati, apa aku pantas? Ia hanya gadis penjual bunga, tak punya apa-apa selain ketulusan dan cinta. Tapi demi Raffi, ia berani. Ia mengenakan dress sederhana berwarna krem, mengikat rambutnya rapi, dan menyiapkan senyum terbaiknya. Begitu ia melangkah ke rumah Raffi, sebuah rumah besar bergaya modern dengan pilar tinggi dan taman rapi, langkahnya seakan berhenti di ambang pintu. Dunia di dalamnya terasa asing, dingin, dan megah. Seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam menatapnya dari ujung ruangan. Ini, Nadia, M.A., kata Raffi memperkenalkan. Wanita itu mengangkat alisnya pelan, matanya menelusuri Nadia dari kepala hingga kaki. Lalu, dengan nada datar ia berkata, kamu kerja di toko bunga, ya? Nadia tersenyum kikuk. Iya, Tante. Saya bantu-bantu di toko bunga kecil di dekat alun-alun. Menarik, jawab sang ibu dingin. Anak orang biasa, pekerja keras. Tapi kamu tahu kan, Raffi, keluarga kita tidak terbiasa dengan hal semacam ini. Kata-kata itu seperti pisau halus yang menembus hati Nadia. Tapi yang paling menyakitkan bukan kata-katanya, melainkan tatapan dingin yang mengikutinya sepanjang makan malam. Setelah pertemuan itu, segalanya tak lagi sama. Raffi mencoba menenangkan Nadia di perjalanan pulang. Maaf, Nat, Mama memang agak keras. Tapi dia orang baik, kok. Nanti juga berubah. Nadia menatap jalanan yang basah di luar kaca mobil, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ngerti, Raf. Tapi jujur aja, aku takut. Aku bukan dari dunia kamu. Raffi memegang tangannya lembut. Cinta nggak kenal dunia, Nat. Yang penting aku sama kamu saling percaya. Namun kalimat itu, seindah apapun, tak mampu sepenuhnya menenangkan hatinya. Nadia tahu restu orang tua bukan hal sepele. Ia pernah melihat bagaimana cinta tanpa restu berakhir pahit di masa lalu. Pada orang tuanya sendiri yang dulu berjuang tapi akhirnya menyerah karena tekanan keluarga. Malam itu, setelah Raffi mengantarnya pulang, Nadia duduk di depan jendela kamarnya yang menghadap ke jalan kecil. Ia menatap bintang, berbisik lirih. Tuhan, kalau memang aku nggak pantas buat dia, tolong kuatkan hatiku. Tapi kalau ini takdir MU, jangan biarkan aku menyerah. Sementara itu, di sisi lain kota, Raffi berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang sama. "Ma, kenapa harus begini?" gumamnya lirih. Ia tahu ibunya bukan orang jahat, tapi terlalu takut pada pandangan sosial. Dan malam itu, dua hati yang saling mencintai terpisah oleh satu hal yang paling sulit dilawan, restu. Keesokan harinya, Raffi kembali ke rumah dengan niat bicara baik-baik dengan ibunya. "Ma, aku serius sama Nadia. Aku nggak mau nyerah cuma karena dia nggak dari keluarga kaya." Ibunya menatapnya lama. Matanya lembut tapi tegas. "Raffi, kamu anak tunggal. Kamu tahu betapa besar tanggung jawabmu terhadap keluarga ini.
Mama cuma mau kamu bahagia, tapi juga realistis. Cinta itu indah, Nak. Tapi kalau kamu harus kehilangan segalanya untuk itu, apa itu bijak? Raffi menelan ludah. Kebahagiaan aku ada di dia. Ma, kalau Mama nggak bisa restuin, biar aku jalan sendiri. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Kamu nggak tahu dunia ini seperti apa, Raffi. Kamu pikir cinta cukup? Nanti kamu sendiri yang kecewa. Percakapan itu berakhir tanpa titik temu. Sementara itu, di toko bunga, Nadia menatap mawar-mawar yang mulai layu. Lucu ya, gumamnya. Bahkan bunga juga bisa menyerah kalau nggak disiram cinta. Tante Mira yang memperhatikannya dari jauh hanya bisa tersenyum prihatin. Nat, cinta itu bukan cuma soal berani punya perasaan. Kadang, berani kehilangan juga bentuk cinta. Kata-kata itu membuat Nadia termenung. Mungkin, kalau memang Raffi harus memilih antara cinta dan keluarga, ia tak ingin jadi alasan seseorang kehilangan rumahnya. Sore itu, Raffi datang ke toko bunga untuk terakhir kalinya. Setidaknya begitu yang Nadia rasakan. Wajahnya letih, tapi masih berusaha tersenyum. Nat, aku janji bakal berjuang buat kita, katanya dengan nada pelan tapi mantap. Nadia menatapnya lama, mencoba menahan air mata. Raf, aku nggak mau kamu berjuang sendirian. Aku tahu kamu cinta aku, tapi aku juga tahu kamu sayang keluargamu. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan mereka. Raffi terdiam, lalu menatap bunga di rak paling depan, mawar merah yang sudah setengah layu. Kamu tahu nggak, Nat, bunga ini dulu aku kasih ke kamu waktu pertama kali kita ketemu. Sekarang udah hampir layu, tapi masih kelihatan indah. Nadia tersenyum getir. Mungkin karena cinta juga kayak bunga. Raf, nggak semua bisa mekar selamanya. Tapi yang pernah mekar pasti selalu diingat. Hening sejenak, hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Raffi menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Nadia. Kalau suatu hari aku harus pergi, janji ya jangan benci aku. Nadia menatap matanya, dan dalam tatapan itu, ia menemukan cinta yang tulus sekaligus kesedihan yang dalam. Aku nggak akan benci kamu, Raf. Aku cuma takut kehilangan. Mereka berpelukan lama, di antara aroma bunga yang perlahan memudar. Dan saat Raffi melangkah pergi, Nadia tahu, perjalanan cinta mereka baru saja memasuki bab paling berat. Perpisahan tanpa kepastian. Hari-hari setelah perpisahan itu berjalan seperti film hitam putih bagi Nadia. Warna di dunia seolah pudar. Toko bunga yang dulu jadi tempat penuh tawa kini hanya menyisakan keheningan. Setiap kali lonceng kecil di pintu toko berdenting, Nadia selalu menoleh cepat, berharap Raffi datang lagi, tapi tak pernah. Kadang, ia masih duduk di kursi kayu di sudut ruangan, tempat Raffi dulu suka bercanda sambil menyeruput kopi kaleng. Gelas yang sama masih ada, diletakkan di atas rak, tak pernah ia pindahkan. Seolah dengan begitu, kenangan itu bisa tetap hidup. Malam-malamnya menjadi panjang. Ia sering menatap pot mawar merah yang mulai tumbuh tinggi di depan jendela kamarnya. Setiap kali bunga itu mulai mekar, hatinya bergetar aneh. Kamu tumbuh ya, seperti janji dia. Batinnya lirih. Tapi tak ada kabar, tak ada pesan, hanya keheningan yang semakin menusuk. Di sela-sela rutinitasnya, Nadia tetap tersenyum pada pelanggan, tapi senyum itu tak lagi sehangat dulu. Bunga mawar merah, Mbak? Tanya pelanggan suatu siang. Nadia mengangguk pelan. Iya, mawar merah, simbol cinta yang berani tapi sering terluka. Tante Mira melihat perubahan itu. Nat, kamu masih nunggu dia ya? Nadia terdiam, matanya menerawang. Aku nggak tahu, Tante. Aku cuma takut kalau aku berhenti nunggu, artinya aku juga berhenti percaya. Dan disitulah, penantian itu berubah menjadi doa. 1 tahun berlalu, tapi rasa di hati Nadia seolah tidak ikut berubah. Setiap pagi, ia masih menyapu dedaunan di depan toko dengan gerakan yang sama.
menata bunga dengan hati-hati, dan sesekali memandangi jalanan di depan. Hujan, panas, semua berganti, tapi hatinya tetap di tempat yang sama, menunggu. Suatu hari, saat langit mendung, ia duduk di bangku kecil sambil membaca pesan lama di ponselnya. Pesan terakhir dari Raffi masih tersimpan, kalau memang kita ditakdirkan, waktu bakal mempertemukan kita lagi. Kalimat itu terasa seperti mantra yang ia ulang setiap kali ingin menyerah. Sore itu, seorang pelanggan baru datang. Lelaki paruh-baya yang tampak kebingungan. "Mbak, saya mau beli bunga buat istri saya yang meninggal," katanya lirih. Nadia tersenyum lembut. "Mawar putih aja, Pak. Simbol ketulusan dan cinta yang abadi." Saat menyiapkan bunga itu, lelaki itu berkata, kalau cinta sejati itu ada, dia nggak butuh restu manusia. Karena restu Tuhan cukup. Nadia menatapnya dalam, dan kalimat itu menembus hatinya seperti cahaya kecil di tengah gelap. Mungkin benar, cinta sejati nggak harus langsung disatukan. Kadang, ia cuma perlu waktu. Malamnya, Nadia menulis di buku catatannya. Kalau suatu hari dia kembali, aku akan bilang, aku tetap di sini. Aku nggak pergi kemana-mana. 2 tahun setelah Raffi pergi, hidup Nadia mulai perlahan stabil lagi. Meski hatinya masih menyimpan luka lama yang belum sembuh. Toko bunga itu berkembang pesat. Banyak pelanggan baru, bahkan beberapa orang datang hanya untuk sekadar ngobrol dengannya. Tapi di balik semua itu, ada ruang kosong yang tak pernah bisa diisi siapapun. Suatu sore, ketika ia sedang menata vas besar di etalase, angin bertiup kencang dan menjatuhkan pot mawar kesayangannya. Nadia buru-buru memungutnya, tapi batangnya patah. Ia menatap bunga itu lama, seolah sedang melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar tanaman. "Kenapa kamu harus patah juga?" bisiknya. Tante Mira menghampiri dan memegang bahunya. "Mungkin itu tandanya kamu harus mulai belajar merelakan." Nadia menatap Tante Mira, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi gimana caranya ngelepas sesuatu yang bahkan belum sempat aku punya sepenuhnya?" Tante Mira tersenyum. "Dengan percaya bahwa kalau itu jodoh kamu, dia bakal balik dengan cara yang gak kamu duga." Nadia hanya mengangguk pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berani berdoa bukan untuk Raffi kembali, tapi untuk hatinya bisa tenang. Dan di luar sana, di kota yang jauh, Raffi berdiri di depan jendela apartemen, menatap hujan, menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah foto kecil, dirinya bersama Nadia di depan toko bunga, mawar kenangan. 3 tahun. Waktu yang cukup lama untuk membuat seseorang berubah. Tapi tidak dengan rasa yang tertanam terlalu dalam. Nadia kini tampak lebih dewasa. Rambutnya sedikit lebih pendek, senyumnya lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan cahaya yang sama, cahaya penantian. Ia sudah tak lagi menunggu dengan cemas, tapi dengan ikhlas. Setiap kali ada pelanggan yang membeli mawar merah, ia selalu berkata, "Bunga ini simbol keberanian dalam cinta, tapi juga kesabaran dalam kehilangan." Kalimat itu sudah jadi kebiasaannya. Seolah ia bicara pada dirinya sendiri. Suatu pagi, Nadia menemukan surat tanpa nama di depan toko. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Aku belum lupa, aku cuma sedang menepati janji." Tulisan tangan itu familiar. Tangannya bergetar saat membacanya. Dadanya hangat sekaligus nyeri. Malam itu, ia duduk di beranda toko sambil menatap jalanan sepi. Angin malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Nadia menutup matanya dan tersenyum kecil. "Kalau memang itu kamu, Raf, aku masih di sini. Aku nggak pernah pergi." Bulan purnama menggantung tinggi di langit, seolah ikut menyaksikan cinta yang belum mati, cinta yang sedang menunggu waktu untuk hidup lagi. Pagi itu, langit terasa berbeda. Udara segar, matahari hangat, dan suara burung terdengar lebih riang. Nadia membuka toko seperti biasa, tapi ada sesuatu di dadanya yang bergetar aneh.
Entah kenapa, hari itu terasa istimewa. Sekitar pukul 9, pintu toko berdenting. "Selamat datang," katanya tanpa menoleh. Tapi langkah kaki itu terasa familiar, pelan, mantap, dan berhenti tepat di depannya. "Masih jual mawar merah?" Suara itu. Suara yang sudah bertahun-tahun hanya hidup di kenangan. Nadia menoleh perlahan, dan di sana, berdiri Raffi. Wajahnya sedikit berubah, lebih dewasa, tapi senyumnya, senyum yang sama seperti dulu. "Raffi?" Suaranya nyaris tak terdengar. Raffi mengangguk pelan. "Aku balik, Nat, dan aku masih suka mawar merah." Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya gemetar, tapi hatinya seperti menemukan rumahnya kembali. "Kamu beneran balik?" Raffi tersenyum sambil menunjukkan sesuatu. Sebuah pot kecil berisi mawar merah yang sedang mekar. "Bibit yang aku kasih dulu, tumbuh di rumahku. Dan setiap kali aku lihat dia mekar, aku tahu, aku harus balik buat kamu." Nadia menutup mulutnya, menahan isak. "Aku kira kamu lupa." "Gimana aku bisa lupa?" kata Raffi lembut. "Kamu satu-satunya alasan aku pulang." Dan di antara bunga-bunga yang berwarna-warni itu, dua hati yang dulu sempat terpisah akhirnya saling menemukan lagi. Mawar merah di tangan mereka mekar sempurna, seperti cinta yang tak pernah padam, hanya menunggu waktu untuk pulang. Suara lonceng kecil di pintu toko bunga itu berbunyi kling, seperti nada yang dulu menandai setiap pertemuan mereka. Nadia yang sedang menata bunga mawar putih menoleh tanpa pikir panjang, dan seketika dadanya berhenti berdetak sepersekian detik. Di sana, berdiri seorang pria dengan wajah yang begitu ia kenal. Wajah yang sudah bertahun-tahun cuma bisa ia lihat lewat mimpi dan kenangan samar. Langit sore di luar tampak lembut. Sinar matahari menembus kaca toko dan jatuh di wajahnya, memantulkan kilau nostalgia yang hangat dan menyakitkan sekaligus. "Ka, kamu?" "Raffi?" Suara Nadia bergetar, setengah tidak percaya. Raffi menatapnya dalam, matanya sedikit berkaca. Bibirnya membentuk senyum yang sama seperti dulu, senyum yang bisa meluluhkan waktu. "Kamu masih di sini, Nat?" katanya pelan. Nadia tertawa kecil, namun air matanya menetes begitu saja. "Aku kan janji, Raf, aku bakal tetap di sini, di antara bunga-bunga yang kamu suka." Mereka berdiri beberapa langkah berjarak, tapi suasana di antara mereka dipenuhi hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hening, tapi syarat makna. Raffi melangkah pelan mendekat, memperhatikan tiap helai rambut Nadia yang kini sedikit lebih panjang, dan senyum lembut yang dulu sempat hilang dari hidupnya. "Aku nggak nyangka kamu masih ingat tempat ini," kata Nadia sambil menyeka air matanya. "Gimana aku bisa lupa?" Raffi menjawab lirih. "Setiap hari, selama aku jauh, toko bunga ini terus ada di pikiranku. Di setiap buket yang aku kirim ke kota orang, aku cuma ingat satu hal, kamu yang selalu tahu cara membuat bunga kelihatan hidup." Suasana hening itu akhirnya pecah oleh tawa kecil Nadia yang tersipu. Tapi di balik tawanya, ada ribuan emosi yang menumpuk, antara rindu, bahagia, dan takut kehilangan lagi. Raffi kemudian mengambil napas panjang, seolah menyiapkan diri untuk sesuatu yang berat tapi sudah lama ia pendam. "Nat," katanya pelan, tapi tegas. "Mama udah berubah. Dia sadar, dia salah dulu menilai kamu. Semua waktu yang berlalu ternyata nggak cuma nyembuhin luka kita, tapi juga membuka matanya." Nadia terdiam. Matanya menatap Raffi, mencoba mencari kebenaran dari tatapan itu. "Kamu serius?" Suaranya bergetar pelan, takut kalau yang ia dengar cuma mimpi indah yang akan pudar begitu saja. Raffi mengangguk. "Iya. Aku datang bukan cuma buat nostalgia. Aku datang buat minta kamu kembali, Nat." Suasana di toko itu seolah ikut menahan napas. Bunga-bunga di sekeliling mereka diam, tapi harum mawar dan melati seakan menjadi saksi janji yang pernah patah. Nadia tersenyum getir. "Raf, dulu kita pernah janji juga.
Janji buat nggak ninggalin satu sama lain. Tapi waktu malah ngambil semuanya dari kita. Raffi menatapnya dalam-dalam, langkahnya maju satu kali lagi hingga hanya berjarak 1 jengkal. Aku tahu. Dan aku nyesel, Nat. Tapi aku di sini bukan buat minta maaf doang. Aku di sini buat mulai lagi. Dari awal. Dia lalu mengambil sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah pita kecil berwarna merah, yang dulu pernah dia gunakan untuk mengikat buket pertama yang dia beli dari Nadia bertahun-tahun lalu. Aku simpen ini selama bertahun-tahun, katanya dengan suara serak. Karena cuma ini yang tersisa dari hari di mana aku sadar, aku cinta kamu. Nadia menatap pita itu, lalu menatap Raffi. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Kamu masih sama kayak dulu, Raff, katanya lembut. Masih tahu cara bikin aku nangis tanpa alasan. Raffi tersenyum kecil. Matanya tak lepas dari Nadia. Aku nggak mau buang waktu lagi, Nat. Aku udah cukup kehilangan. Nadia terdiam lama. Jantungnya berdebar kencang. Seolah dunia berputar lebih cepat. Semua kenangan. Dari hujan pertama mereka, tawa kecil di balik etalase toko, hingga malam penuh air mata, berputar cepat di kepalanya. Aku pikir kamu udah lupa, Raff? Bisiknya lirih. Lupa. Raffi tersenyum pelan. Gimana bisa? Setiap kali aku lihat bunga mawar, aku selalu ingat kamu. Karena kamu satu-satunya yang bisa bikin duri terasa indah. Nadia menunduk. Air matanya menetes ke lantai kayu toko yang sudah sedikit usang. Aku cuma takut, Raff. Takut kalau kali ini, kita jatuh lagi. Raffi mendekat, menggenggam tangannya perlahan. Aku juga takut, Nat. Tapi aku lebih takut kalau aku harus hidup tanpa kamu lagi. Hening sesaat, hanya terdengar suara lembut angin sore yang menerobos celah jendela. Dan di tengah keheningan itu, Nadia akhirnya membalas genggaman itu. Keduanya saling menatap, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejujuran yang tak butuh penjelasan panjang. Kalau takdir kasih kita kesempatan kedua, kata Raffi pelan, aku janji aku nggak akan sia-siain. Nadia menarik napas dalam, lalu tersenyum di sela air matanya. Kali ini, aku percaya, Raff. Aku percaya sama kamu, sama kita. Hari itu, dua hati yang sempat terpisah akhirnya bersatu lagi. Raffi dan Nadia berjalan keluar dari toko, melewati jalan kecil yang dulu sering mereka lewati bersama. Langit senja berwarna oranye lembut, seperti menyambut kembali dua jiwa yang sempat kehilangan arah. Di sepanjang jalan, orang-orang tersenyum melihat mereka. Mungkin mereka tak tahu kisah di balik senyum itu. Tapi cinta memang punya cara sendiri untuk membuat dunia tampak lebih indah. Raffi menggenggam tangan Nadia lebih erat, seolah takut kehilangan lagi. Lucu ya, Nat. Dulu aku pikir kalau nggak dapet restu, semuanya berakhir. Tapi ternyata, Tuhan cuma nyuruh kita nunggu waktu yang tepat. Nadia menatapnya lembut. Iya, Raff. Kadang kita cuma perlu berhenti maksa, dan biarin semesta yang kerja. Mereka berhenti di tepi jembatan kecil yang menghadap sungai. Tempat itu dulunya sering mereka datangi buat ngobrol tentang mimpi. Kini, tempat itu jadi saksi bisu bahwa cinta sejati nggak pernah benar-benar hilang. Terima kasih ya, Raff, kata Nadia pelan. Udah balik, udah milih buat pulang. Raffi menatapnya lembut, lalu mengelus pipinya. Aku nggak pernah benar-benar pergi, Nat. Aku cuma butuh waktu buat ngerti kalau rumahku ternyata selalu ada di sini, di kamu. Mata Nadia berkaca-kaca lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang terlalu besar untuk ditahan. Senja mulai berganti malam. Lampu toko bunga perlahan menyala, memantulkan cahaya hangat ke jalanan. Raffi dan Nadia berdiri di depan toko itu, tempat di mana semua kisah dimulai, dan kini berakhir dengan senyum. Raffi menggenggam tangan Nadia erat, menatap matanya dengan tenang.
Ternyata benar. Nat, bisiknya lembut. Restu memang datang terlambat, tapi takdir selalu datang tepat waktu. Nadia tersenyum, lalu bersandar di bahunya. Aku suka kalimat itu, katanya pelan. Kayak hidup kita penuh luka, tapi indah di akhirnya. Raffi menatap ke langit, di mana bintang mulai bermunculan satu persatu. Mungkin ini cara semesta bilang, kita udah cukup kuat buat bahagia. Nadia tertawa kecil, lalu menatap wajah Raffi yang diterangi cahaya lampu jalan. Aku cuma mau satu hal sekarang, Raf. Apa? Jangan pergi lagi. Raffi tersenyum dan mencium keningnya. Aku nggak akan kemana-mana lagi, Nat, karena sekarang, aku udah sampai di tempat yang seharusnya. Dan malam itu, di antara bunga-bunga yang kembali mekar, dua hati yang dulu retak akhirnya menemukan rumahnya lagi. Tidak ada janji yang berlebihan, tidak ada kata cinta yang teriak-teriak, hanya keheningan yang penuh makna, dan perasaan yang akhirnya pulang. Sebab pada akhirnya, cinta sejati bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tetap tinggal sampai akhir. Itulah kisah cinta tanpa restu, tapi takdir bicara lain. Kadang yang kita kira akhir, ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita haru berikutnya.